kepada Tuhan. Atau kita hanya nyanyi? Sebenarnya kita harus nangis karena begitu rindu kita kepada Dia. Waktu kita menghadapi padang gurun kita masing-masing, pernahkah engkau berkata seperti rusa yang haus merindu? Saya percaya dalam kehidupan kita ini tidak terlepas daripada gurun pasir. Sehingga waktu kita menjalani gurun pasir, kita harus memiliki strategi, metode yang kita dapatkan dari Tuhan. Kalau Daud menghadapi gurun pasir Yehuda untuk menghadapi Absalom, untuk menghadapi alam yang begitu mengerikan dan bahkan menangkap nyawanya, dia punya strategi. Kita dirancang Tuhan memiliki kreativitas, strategi. Nah, kalau kami suami ini, hai suami, kita dirancang Tuhan untuk menghadapi si panjang rambut itu. Jadi nggak usah kau berseru-seru kepada Tuhan untuk menghadapi dia. Tuhan sudah merancang engkau menghadapi si panjang rambut itu. Nanti kalau nggak ada yang belum tahu si panjang rambut, tanya nanti pendeta tahu. Jadi kita dirancang Tuhan untuk berkreasi, kreatif. Kadang-kadang juga saya malu ya. Kadang-kadang istri saya, tapi lama-lama saya jadi senang juga dengar dia. Karena ada metode, ada kreativitas saya. Kalau dia lagi sayang kita belanja yuk, dia langsung hilang nanananya. Jadi ada metode, ada kreativitas. Nah, waktu saya di Petamburan, saudara saya di Petamburan sekolah tanpa modal. Jadi saya di Cirebon, waktu itu saya rentenir. Jadi karir saya pertama-tama adalah rentenir. Rentenir itu namanya bagus-bagus. Rentenir penuh kasih. Padahal nasabahnya bangkrut semua, sakit hati semua. Namanya koperasi penuh kasih. Lah pertanyaannya kasihnya di mana? Kan begitu. Koperasi Mulia Raja. Ternyata dalam kehidupan saya sebagai rentenir itu, saya tidak menemukan sesuatu yang menggetarkan hati saya. Saya hampir 1 tahun saya rentenir. Dan pada saat itu saya belum bertobat, badan saya lumayan berisi, saudara. Ini sudah tua ya, ada saatnya lah kita ini, waktunya alam kita. Tidak, saya dulu tidak seganteng ini. Memuji diri nih. Jadi waktu saya rentenir, duit saya itu tiap hari beranak cucu. Dan duit saya banyak. Dan ternyata baru saya tahu bahwa uang itu kalau kita tidak siap, dia bukan membuat kita tenang. Uang itu membuat kita gusar. Saudara, saya mau tanya sekarang. Saudara kalau dapat 100 juta hari ini, saudara mau pergunakan buat apa? Langsung tunjuk tangan, siapa yang bisa? Dapat uang 100 juta hari ini cash. Siapa yang bisa langsung bertunjuk tangan? Pak Pendeta buat ini, buat ini, buat ini. Coba tunjuk tangan. Ah ya, satu dulu. 100% kasih panaba karena. Luar biasa. Yang lain 100% dari 100 juta. Gak usah saudara lihat saya, nanti kita bagi itu yang 100. Ada yang lain enggak? Kalau dapat 100 juta, ibu bayar utang. Oh, luar biasa. Berarti pikirannya sudah utang aja. Yang lain? Oh, ke mall belanja. Nah, memang itu ibu-ibu memang senang nge-mall kan begitu. Tapi baru 3 yang jawab.
yang lainnya sudah bingung. Padahal baru menghayal. Apalagi punya. Kalau saya dapat 100 juta sama dengan pendeta Otniel, saya kasih buat saudara semua. Pertanyaannya, buat pendeta mana? Saya menghayal lagi. Jadi dulu waktu saya masih anak muda, saya bosan miskin. Karena dari kampung saya ke Jakarta itu karena miskin. Susah makan. Hanya sepanjang saya sampai sekolah SMA, hanya makan nasi sama ikan asin. Ternyata ikan asin itu ada jenis kepala batu namanya. Kalau itu diasinkan, itu matanya melotot. Padahal sudah mau kita makan, dia melotot juga dia. Kalau itu sekali-sekali itu enak. Kan kita kalau rindu ikan asin, rindu ikan asin. Saya itu 13 tahun makan ikan asin. Saya pernah ngomong sama ikan asin di meja, ikan asin, masa sih nggak ada temanmu yang lain? Kau suruh ke tempat ini. Kan itu dari bagian Siapi-Api ke Siborong-Borong, itu 200 kilo. Saya bilang, bagian Siapi-Api ke Siborong-Borong itu kan 200 kilo. Ya suruhlah temanmu ikan basah ke, ikan gembung ke. Masa kau melulu ada di meja ini? Setelah saya ngomong begitu, melirik lagi dia. Saya bosan miskin. Saking bosannya batu. Ibu saya bilang begini, kalau kita, karena beras pun terbatas. Jadi kalau kita sekolah makan ubi dulu. Baru ibu saya bilang begini, kalau kau selesai makan ubi itu, makanlah nasi sedikit supaya napasmu tidak bau ubi. Berarti ibu saya itu hebat luar biasa. Jadi saya berangkat ke Cirebon, dan keberangkatan saya pun ke Cirebon itu luar biasa. Tujuannya Jawa Barat, Cirebon, tapi saya diturunkan di Jakarta Barat. Ampun. Dan itu sudah sore. Dan setelah saya sampai di Cirebon, saya menjadi rentenir. Karena abang saya rentenir. Rentenir itu bunganya 20%. Bunga bang berapa? Pak Niel, bunga bang berapa? Bunga bang atau 76. Berarti hampir 3 kali lipat lebih. Memang benar-benar lintah darat. Tapi tidak ada kita bangga kalau ketemukan kerja di mana, saya lintah darat. Enggak. Atau kalau ketemu, apa kerja di mana, rentenir. Itu sebenarnya memalukan. Tapi kita kerjakan demi uang, demi sesuap nasi. Dan memang saya berhasil. Utang saya dalam 1 tahun itu saya lunasi, dan saya sudah saham atau modal sendiri. Seiring waktu berjalan terus, saya langganan saya itu nenek-nenek. Itu rumahnya hanya 2x3 dari bambu. Kalau ada kambing lagi stres, dia seruduk itu rumahnya rata dengan tanah. Memprihatinkan. Saya lihat. Dan saya merenung, Tuhan, saya sehat begini, masa saya peras-peras dia, nenek-nenek janda lagi. Kalau janda kaya sih, puji Tuhan. Ini janda miskin, tidak ada apa-apa, dan dia jualan lontong. Akhirnya saya bilang, nenek, gak usah setor besok. Itu modal mulai itu buat makan. Loh, alhamdulillah, udah cium-cium tangan apa dan sebagainya. Dan saya bicara sama abang saya sebagai bosnya, kan begitu. Begitu saya bicara, kurang ajar kau, bodoh kau.
Lah orang kita mengasihi dibilang bodoh. Besok gak usah kau rentenir, nggak cocok kau rentenir. Padahal saya sudah modal sendiri. Begitu terus berputar tahun demi tahun. Dan saya tinggal di rumah pendeta. Akhirnya saya menghadapi gurun pasir yang mengerikan. Waktu saya di gereja bertentangan dengan rentenir, hati saya tidak sejati. Lama-lama semua yang punya utang saya ampuni pelan-pelan, saya putihkan. Mana ada rentenir memutihkan. Dari teman-teman saya bilang, cuma kau di dunia ini yang memutihkan utang nasabahmu. Jadi setiap saya lihat kalau memelas, kalau kasihan, ya mungkin miskinnya, saya kan orang miskin, saya tahu orang miskin itu sama dengan saya. Akhirnya ya udah, gak usah bayar besok, lunas utang. Akhirnya saya bangkrutlah dari rentenir. Saudara sudah mengasihi, bangkrut pula. Akhirnya pendeta di Cirebon bilang, sepertinya engkau cocok jadi pendeta. Karena kenapa? Dia tahu saya sudah bangkrut dan banyak mengampuni, memutihkan utang-utang. Dan saya tinggal di rumah pendeta dan dikirimlah saya ke Petamburan. Setelah di Petamburan, kenapa tadi saya bilang kita dirancang oleh Tuhan kreatif? Saya di Petamburan ketemu juga orang-orang miskin, tidak ada modal. Sama-sama juga, ada dari Papua, dari Nias, semua tidak punya modal, hanya disekolahkan dari daerah. Dan sama bodohnya dengan saya, yang di daerah itu bahasa Indonesianya juga nggak jelas. Dan sampai sekarang ngomong telur aja saya belum lulus, masih telur. Dan saya mau menyampaikan kepada saudara, kita dirancang Tuhan kreatif. Jangan mengeluh, kegalilah kreativitasmu siapapun engkau. Nah di asrama itu ada teman kita yang kritik. Saya bergumulan dia, gurun pasir dia satu, waktu dia keramas. Itu sampo sansik, satu botol tidak mampu di kepalanya itu untuk membersihkan. Itu pergumulan dia. Dia bilang, Pak Japanen, Pak Nawabah, saya susah di asrama ini. Kenapa? Itu sampo udah satu botol, belum bersih kepala saya. Nah saya berpikir, kenapa ya tidak mampu itu sansik itu. Nah saya belajar, saya berkreasi, karena saya kasihan sama dia. Saya metodekanlah, saya belilah rinso. Dan saya berpikir, makanya metodologi itu, riset itu mahal. Kadang-kadang kita ketawa pakai Pepsodent langsung cikat-cikat. Saudara tahu nggak risetnya itu mahal? Gula yang kita minum itu di riset itu. Obat yang kita makan itu risetnya mahal itu. Nah saya berteori lah begitu. Karena saya kasihan sama teman saya, satu kamar dengan saya. Masa tiap hari dia sampuan, satu botol tiap hari. Lama-lama sampo di Jakarta ini buat dia semua. Akhirnya saya bermetode lah. Saya pikir mungkin sudah sampo sanslik ini kurang strong buat rambutnya itu. Makanya rinso itu kan tinggi tuh. Makanya kadang-kadang kalau di air dia kan nggak panas. Kalau rinso itu, makanya saya metodekan lah sesuai dengan, saya kan bukan ahli, jadi saya hitunglah, saya bikin 1:1. Baru saya kasih ke dia, uji coba. Begitu satu minggu, Pak Japanen, Pak Nawabah, mantap sebenarnya 1 minggu. Lah, kok mantap sebenarnya? Kenapa? Ada yang lain? Cuma rambut saya rontok. Aduh Pak, berarti sudah rinsonya itu terlalu besar perbandingannya. Itu risetnya. Tenang saya bilang. Saya ragu lagi. Saya hitung. Berarti 1:2. Saya bikin lagi. Baru berhasil. Dan dia bilang, puji Tuhan, rambut saya sudah wangi.
kreativitas untuk melewati kesulitan sesuai dengan tema kita, kemenangan melewati gurun pasir. Kemenangan bagi kita orang percaya bukanlah tentang kekuatan fisik atau pencapaian duniawi semata. Kemenangan yang dimaksud adalah kemenangan spiritual atas dosa, ketakutan dan godaan melalui kuasa Tuhan. Jadi saya mau menyampaikan kepada saudara bahwa kita ini bukan menang-menangan dalam daging ini, kita menang dalam roh. Kalau kita menang dalam roh, berarti kita menjadi lebih dari pemenang. Saudara kenali gak LSPK? Siapa itu LSPK? Main tinju. Dia kan pemenang legenda ya. Itu orang Ambon dia ya. Orang Ambon. Saya juga kagum sama dia. Apalagi jet kirinya itu sama uppercutnya itu mematikan. Yang kiri loh, yang kirinya loh, itu yang di. Dan setiap petinju yang melawan dia saya lihat bukan dilihat wajah LSPK, tapi dilihat jet itunya, upper kirinya itu yang menakutkan itu. Akhirnya dia selalu menang dan juara. Dia pemenang. Saya mau tanya, lebih dari pemenang siapa sebenarnya? Bukan LSPK, tapi istrinya. Itu lebih dari pemenang. Supaya saudara tahu, pemenang LSPK lebih dari pemenang istrinya sama anaknya. Yang bencol-bencol itu LSPK, tapi istrinya tinggal belanja-belanja. Kita dirancang Tuhan lebih daripada pemenang. Kenapa? Tuhan disalibkan buat kita. Amin. Dia rela mati buat kita. Supaya kenapa? Supaya kita damai sejahtera. Itulah berkemenangan. Berkemenangan di dalam kehidupan kita. Saudaraku-saudara yang dikasihi Tuhan, ada metode yang perlu saya sampaikan kepada saudara pada pagi hari ini. Metode apa yang kita lakukan dalam melewati gurun pasir? Yaitu wait, walk, and win. Kita baca dulu karena bahasa Inggris kan ini dan pendek supaya kita ingat metodenya, kreasinya. Wait, walk, and win. 1, 2, 3. Wait, walk, and win. Satu kali lagi dengan jelas. 1, 2, 3. Wait, walk, and win. Kayak saudara berasal dari Prancis, bahasa Inggrisnya susah. Wait, walk, and win. Mazmur ayat 8 tadi dikatakan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Dan Daud selalu memuji Tuhan dan merindukan Dia. Dan dia mengatakan, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Bagaimana kita menghidupi, bagaimana kita berkemenangan untuk menghadapi gurun pasir kita? Yaitu yang pertama yang kita lihat adalah wait. Apa itu wait? Menunggu. Menunggu enak enggak? Banyak orang menunggu jadi tidur. Jadi Daud ternyata dia menunggu, dia dengan setia kepada Tuhan, dia berkreasi, dia kreatif. Daud itu. Dan dalam kata what, artinya Daud sadar dia memiliki Tuhan. Wait, what, win. Artinya what, apa yang dia miliki Daud. Artinya what itu apa yang kita miliki. Dan saya percaya kalau kita memiliki Tuhan, kita memiliki segalanya. Artinya kalau kita menunggu, kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Yesaya 40:31 mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru.
Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berarti tidak ada orang yang berkemenangan itu. Tidak ada istilah saya sudah capek, saya menyerah. Kekuatan dari sebuah penantian akan kuasa Tuhan. Berarti kalau kita menantikan kuasa Tuhan seperti Daud, dia mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Apapun yang terjadi, katakan dalam dirimu, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah kekuatanku. 3 langkah strategi supaya berkemenangan melewati gurun pasir. Yang pertama, menunggulah dengan rasa yang sangat haus akan Tuhan. Firman Tuhan berkata, ayat 2, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, dan seterusnya. Saudara, selalu Daud itu punya kerinduan. Padahal saya pelajari Daud itu waktu dipilih. Dia adalah anak yang terbuang, yang tidak diperhitungkan. Nah sekarang mungkin kita tidak diperhitungkan dari sejak kita lahir sampai sekarang. Tapi kalau kita merindukan Tuhan, Tuhanlah yang mengangkat kita dari manapun kita berada. Seperti Daud merindukan Tuhan. Jika kita merindukan Tuhan, Tuhan mengangkat kita walaupun jauh dari pandangan orang banyak. Saudara, Daud itu berada di rumput Efrata mengembalakan domba Isai papanya. Dia jauh dari pandangan banyak manusia, tapi Tuhan memilih dia menjadi raja yang luar biasa. Karena kenapa? Dia memiliki strategi dalam hidupnya. Dia selalu merindukan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sebenarnya lagu ini cukup metode kita untuk menghadapi kesulitan. Nah kalau kita mahasiswa belum bayar, saya juga pernah menunda nombok 2 bulan di Petamburan. Setiap mau ujian, Japanin belum bayar ruang kuliah. Bayangkan saudara, kita sedang ujian, harus keluar dari ruang ujian karena belum bayar uang kuliah. Aturannya kita bisa mengerjakan itu, tugas-tugas itu, akhirnya buyar. Apalagi dalam kelas itu ada yang kita naksir. Di ruang kuliah itu ada yang kita naksir, senang sama dia, tapi dari bawah dipanggil nama kita, belum bayar kuliah. Kita mau bilang apa? Mau bilang sayang sama dia, uang kuliah belum bisa bayar, modal apa? Sebuah pergumulan. Saya dipanggil beberapa kali dan tidak menjadi ujian. Itu masalah besar. Tapi Daud dalam pergumulannya dia merindukan Tuhan. Saya di Petamburan, saya tetap merindukan Tuhan walaupun tidak bayar kuliah. Karena saya kadang-kadang lindung tidak bayar uang kuliah. Ada yang melihat, kenapa kau lindung tidak bayar kuliah 2 bulan? Dia tidak jawab akan bayar, tapi bulan berikutnya saya nggak dipanggil lagi nama saya. Saya tanya ke bagian administrasi, kok nggak panggil lagi? Sudah ada yang bayar. Berarti kalau kita merindukan Tuhan, dialah gembala yang baik. Takkan kekurangan kita. Makanya strategi untuk berkemenangan dalam menaklukkan, melewati gurun pasir, menunggulah dengan rasa yang sangat haus akan Tuhan.
Jadi kalau saya menyampaikan kepada saudara gurun pasir, saya puji Tuhan saya sudah dari Israel, dan saya melihat kalau saya bercocok tanam di sana akan mati saudara, karena hanya batu dan pasir. Saya aja di Indonesia kadang-kadang saya tanam masih bisa mati, apalagi di gurun pasir mematikan dan tidak ada kehidupan. Dan saya tanya sama orang Yahudi, mana ya janji Tuhan kepada orang Israel melimpah susu dan madu, karena kalian kan hanya pasir dan batu. Orang Yahudi bilang, kau yang paling bodoh katanya. Kalau di Indonesia dia udah setempel dia, nggak ada di Indonesia bilang saya bodoh. Tapi orang Yahudi kau paling bodoh katanya. Nah maksudnya apa? Janji Tuhan itu tidak akan ditaruh di tanah, tapi janji Tuhan itu ditaruh dalam pemikiran setiap orang Yahudi. Artinya kita dirancang Tuhan menjadi berkreasi. Berkreasilah menghadapi segala masalah yang ada yang kau hadapi. Jika ada kesulitan dalam hidupmu, galilah kreasimu, jangan pasif. Jika kau menunggu kuasa Tuhan, berkreasilah. Menunggulah dengan rasa kerinduan kepada Tuhan. Kau lakukan segala sesuatu karena Tuhan, alasannya karena Tuhan. Dan saya sudah ngomong sama diri saya, Tuhan, untuk menghadapi manusia yang luar biasa ini, yaitu istri saya ngomong kepada Tuhan, saya bertahan hari ini alasannya karena Tuhan. Dan saya ngomong kepada dia, sayang, sebenarnya alasan saya berumah tangga dengan engkau, bukan yang lain-lain. Dan kau juga mungkin begitu. Mungkin kau dulu lihat saya ganteng luar biasa, sehingga engkau begitu jatuh cinta dan engkau mabok, dan kau tidak perhatikan semua. Dan sekarang kalau saya lihat lagi pacarannya, saya perhatikan itu laki-lakinya mulai gombal. Belum tahu dia. Saya bilang begitu dalam hati saya. Belum tahu lautan. Di depan rumah saya itu ada pindah pengantin baru. Setiap pagi, setiap sore, sayang, kadang-kadang saya lagi nyiram bunga, saya kerasin supaya dia menyadari di depan gurun pasir. Jangan ayang-ayangan, supaya kita bawa hidup kita ini merindukan Tuhan, supaya kita kuat menghadapi itu. Karena orang pacaran itu luar biasa ya. Kayaknya mereka berdua aja di bumi ini. Begitu kalau di restoran saya lihat, kalau cowoknya salah makan terus ada sisa makanan, dia bertisu, sayang, ada sisa makanan, dihapus-hapus begitu, disayang begitu. Dalam hati saya belum tahu mengarungi rumah tangga itu. Makanya anak muda, dengar, bulan madu itu hanya sebulan. Bulan berikutnya sudah keluar racunnya. Siap-siap. Makanya kalau pacaran hati-hati, carilah yang takut Tuhan. Biarlah kami yang tua ini yang menanggungnya. Berhati-hati untuk melewati gurun pasir menjadi berkenan. Tunggulah Tuhan dengan penuh kerinduan, dengan penuh kehausan. Saudaraku-saudara yang dikasihi Tuhan, kata Daud, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Sebenarnya kalau perkataan Daud ini, itu kalau di Indonesia ini orang-orang yang mabuk cinta ini. Tapi Daud memperkatakan kepada Tuhan seperti mabuk cinta.
Lah kalau dalam Indonesia kan jatuh cinta berjuta rasanya. Dan kadang saya juga heran ya, ada pepatah mengatakan teh kuda rasa coklat. Kalau jatuh cinta, saya sampai kapanpun ya, saya nggak mau makan itu. Hanya yang mampu mau makan itu ya. Saudara ketawa sih, pernah nggak mabok sih? Dulu kan kita waktu pacarannya, kita lihat begitu sempurna semua. Walaupun napasnya bau, rasanya wangi. Aku saudara ketawa. Tapi saudara, setelah kita menikah 50 tahun, begitu napasnya bau, kok napasmu bau sih? Kalau dia mau jatuh, kok matamu di mana? Kalau dulu kita tuntun. Begitu dia masuk mobil, sebelum dia ke mobil, kita buka pintunya. Nah sekarang buka sendiri. Daud mengatakan jiwaku haus kepadamu. Pertanyaan sekarang, pernahkah enggak saudara jatuh cinta kepada Tuhan? Kalau saya lihat di depan ini ada tanda-tanda saudara jatuh cinta kepada Tuhan. Tapi jangan bangga dulu, masih tanda-tanda, belum kenyataan. Saya mau kita merindukan Tuhan secara real, menjadi kenyataan dalam hidup kita, sehingga kita mengatakan dalam diri kita bahwa Tuhan itu prioritas apapun yang terjadi. Makanya waktu khotbah ini disampaikan, kalau ada telepon mau transfer, bilang jangan transfer sekarang, saya mau dengar khotbah, nanti setelah khotbah baru transfer. Itu hati yang merindukan Tuhan, mengutamakan di atas segala galanya. Saya percaya saudara datang ke tempat ini, ada teman saya satu dari gereja, banyak kesibukannya, masih di Senin dia berusaha, tapi dia mengutamakan Tuhan, dia merindukan Tuhan, dia menunggu Tuhan. Untuk apa? Untuk dia melewati gurun pasir yang dia alami. Saat menunggu jawaban Tuhan, jangan diam saja tanpa reaksi. Isi waktumu dengan mencari wajah Tuhan, dan dalam penantian seperti tanah kering tetaplah menantikan pertolongan Tuhan. Prinsipnya, selama ada kehausan kita, masih ada harapan. Selama saudara datang ke tempat ini, artinya saudara haus, masih ada harapan. Yang awalnya tidak ada jalan lain lagi, saya percaya Tuhan punya banyak jalan untuk membuka kesempatan bagi kita. Olehnya, nantikan Tuhan penuh dengan kerinduan. Saya pelajari kata haus, jiwaku haus kepadamu, samea leka nafsi. Kata ini dipakai untuk mengungkapkan kerinduan yang mendalam akan Allah. Gambaran hati Daud pertanda haus akan Tuhan, yaitu beriman teguh kepada Tuhan. Saudara, Daud ini adalah raja yang luar biasa yang ditetapkan oleh Tuhan. Ternyata kalau Tuhan memilih menetapkan kita, bukan berarti tidak ada masalah. Mungkin sebelum kita dipilih oleh Tuhan, hidup kita baik-baik aja. Tapi setelah kita dipilih oleh Tuhan, justru badai, justru gurun pasir makin dahsyat. Tapi Tuhan menolong kita untuk menghadapinya. Dulu begitu kita ada masalah, kita putus asa. Tetapi karena kita menunggu kuasa Tuhan, Tuhan memberi kekuatan untuk menghadapinya. Orang yang beriman itu tidak mengharapkan orang lain berubah, tapi dia yang mengharapkan pribadinya yang berubah. Orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak mengharapkan orang lain untuk berubah, tapi dia merubah hidupnya sendiri. Orang yang bertumbuh dalam iman itu adalah mengalami perubahan dalam dirinya. Saya mimbar ini 10 kilo, katakanlah 20 kilo.
waktu umur saya 3 tahun, bisa nggak saya angkat? Tidak bisa. Tapi setelah umur 20 tahun, bisa saya angkat. Yang berubah siapa? Yang berubah saya. Waktu 3 tahun saya tidak bisa angkat, waktu 20 tahun baru bisa saya angkat. Yang berubah adalah saya. Iman kita seperti itu. Kalau iman kita berubah, berarti masalah yang ada dikuatkan. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, sehingga masalah yang ada bisa terselesaikan. Karena kenapa? Karena pertolongan Tuhan. Alasan Daud menunggu dan berharap adalah karena Tuhan. Untuk bertahan dalam penantian, hanya Tuhanlah alasan kita untuk berharap kepada Tuhan. Nah, kalau ada ibu-ibu yang sudah putus asa kepada suaminya, nyatakanlah dalam dirimu, Tuhan, Engkaulah alasanku, aku bertahan jadi istri. Jika engkau tidak begitu dihargai dalam gerejamu sekarang, atau di kaum ibu lah, dan ada yang mengatakan pemimpinnya itu, gak usah kau ikut vokal suara kaum ibu, suaramu palsu, gak usah engkau sakit hati, dan engkau harus mengatakan, Tuhan, biarlah apapun yang dia omong kepada saya, aku bertahan tetap paduan suara ibu-ibu. Tetaplah kau di kaum ibu, apapun yang terjadi, alasannya karena Tuhan. Mungkin Pak Gembalamu juga tidak menghargai engkau, tidak memperhatikan, tapi engkau tetaplah mengatakan engkau berjemaat beribadah, alasannya karena Tuhan. Jangan kau pindah-pindah, apalagi kaum ibu. Pak Pendeta, saya nggak mau lagi kaum ibu. Lah terus kau mau pindah ke mana? Saya mau pindah kaum bapak. Lah saudara nggak mungkin diterima jadi kaum bapak, orang saudara kaum ibu. Jadi apapun yang terjadi, alasannya karena Tuhan. Nah, ke tempat ini saudara datang, tidak semua saudara bisa diperhatikan Pak Alek. Dan bahkan saya sendiri, mungkin ada saudara yang saya kelewat salam atau gimana, dan saudara bilang, Pak Pendeta tadi itu sombong, saya udah begini tangan saya, dia tidak salam saya. Artinya kita ke tempat ini alasannya karena Tuhan. Jadi yang kita rindukan, yang kita menunggu itu alasannya karena Tuhan. Karena Tuhanlah saudara datang ke tempat ini. Kalau saudara memiliki motivasi yang lain datang ke tempat ini, saudara pasti hari Rabu nanti pulang menjadi kecewa. Kecewa. Berarti alasan datang ke tempat ini adalah karena Tuhan. Karena Tuhanlah alasan kita bertahan hingga hari ini. Alasan kita tetap percaya dan berharap adalah hanya karena Tuhan. Yang ketiga, yang kedua, wow, apa yang kita miliki? Saudara, kadang kita karena begitu banyak pergumulan, kita lupa Tuhan. Kita sibuk dengan pergumulan kita, sehingga kita lupa kuasa Tuhan. Kita punya Tuhan. Saudara, saya waktu di Petamburan, saya dilecehkan. Dan memang untuk menjadi hamba Tuhan itu tidak gampang. Saya pernah khotbah di depan para teolog, saudara, saya gemetaran. Waktu saya rancang khotbah saya, hilang semua waktu di mimbar. Dan mimbarnya gemetar, keringatan semua, boro-boro ingat ayat, lihat audiens pun saya sudah gemetar. Saya terus mengalami yang namanya masalah demi masalah. Tapi ternyata saya kesana itu untuk saya menjadi tenar. Dan saya lihat kalau pendeta nasibnya luar biasa. Itu kalau pendeta besar.
Tapi kalau pendeta kecil merana juga, akhirnya saya pacu diri saya supaya terkenal, supaya banyak uang. Ternyata saya lupa Tuhan. Di asrama itu sebenarnya saya harus berkata dalam diri saya kalau ada masalah, ternyata saya punya Tuhan. Kalau saya dihina, ternyata saya punya Tuhan. Kalau saya ada masalah tidak bayar uang kuliah, ternyata saya punya Tuhan yang dahsyat itu. Itu yang saya harus miliki. Apa yang kau miliki? Kita sering lupa kita adalah anak Tuhan. Kalau nyanyi sih waktu sekolah minggu, aku anak raja, aku anak raja. Tapi kita tidak sadar bahwa kita anak Tuhan. Dan kalau ketemu orang, ada apa kabar? Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Begitu ada masalah, baper, menyerah. Dan saya mau menyampaikan kepada saudara supaya saudara sadar bahwa kita adalah anak Tuhan, benar-benar anak Tuhan. Jika Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berarti metode yang kedua yang perlu kita lakukan untuk menghadapi gurun pasir kita, yaitu apa yang kita miliki. Yang kita miliki adalah Tuhan. Ayat 4 berkata, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Berarti kasih setia Tuhan cukup menjawab segala kehausan dalam diri saudara. Apa yang saudara rindukan di tempat ini, cukuplah kasih setia Tuhan. Cukuplah dengan kasihnya Tuhan. Engkau disakiti di dalam rumah tangga, engkau tidak dipedulikan dalam rumah tangga, engkau ada masalah dengan rumah tangga, cukup engkau mengatakan, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau, demikianlah aku memuji engkau seumur hidupku, dan menantikan tanganmu demi namamu. Itu yang kita rindukan. Itulah yang kita miliki dalam hidup kita, sehingga kita bisa melewati gurun pasir kita, masalah-masalah kita. Selanjutnya saudara, apa yang kita punya? Saat kita susah kita bertanya, what have? Ada apa? Ada Tuhan. Daud mengajarkan kita bertanya di saat ada masalah, what do I have? Apa yang aku punya? Sehingga kita benar-benar sadar bahwa Tuhan itu ada. Kalau kita menyanyikan ada nyanyian itu, saya sangat nyanyian ini sangat tertarik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita memiliki Tuhan, sehingga kita menempuh waktu kita masing-masing. Kita mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan, di luar waktunya Tuhan. Selanjutnya saudara, yang ketiga, win. Apa itu win? Berjalan bersama Tuhan pasti menang. Saya katakan dream come true. Saudara, waktu saya dari kampung, kami belum pernah punya motor dan punya sepeda. Jadi kalau saya di kampung itu kalau punya motor, di kampung saya itu kalau lewat motor, itu bekas rodanya itu kita pegang begini dan kita cium, karena di sana masih langka orang kaya. Kalau mobil saudara, kita ikutin itu dari belakang, karena nggak pernah kita lihat mobil. Jadi kalau punya motor di kampung saya itu sudah milioner, udah orang kaya. Padahal sekarang kan motor udah seperti nggak begitu penting, tapi waktu itu motor menjadi idaman. Itu saya ingat itu Super Cup 70. Kalau lewat itu, sejak dia datang kita lihat aja begini. Waduh, bahagianya. Nah, waktu saya ke Jakarta, cita-cita saya itu yang pertama punya motor. Dan ternyata waktu saya itu masih muda, kalau punya motor selalu dilirik cewek. Nggak usah kita tembak, dia sudah kena.
Lah saya nggak punya motor di kampung. Waktu saya SMA, 7 yang saya tembak, 8 yang nolak. 1 pun tidak ada. Nah, dia bersyukur katanya. Nah, cita-cita saya itu punya motor. Nah, begitu saya di sharing waktu saya bekerja di Semarang, pengawas bangunan. Begitu setahun saya dapat gaji, saya kumpulin, saya belilah Honda Yamaha Alfa 2R warna biru. Itu cita-cita saya itu. Dan fotonya itu sudah 2 tahun saya tempel di bawah meja saya. Karena saya memimpikan. Jadi begitu udah lama hampir lupa saya motor ini. Begitu di Semarang saya belilah. Saya beli cash, langsung diantar ke kos saya, langsung saya lus-lus. Makasih Tuhan, ini aja seumur hidup saya sudah puji Tuhan. Dan kalau jam 12 malam, supaya tidak dingin dia, saya selimutin dia. Karena begitu bangga kan begitu. Dan kalau pulang malam-malam dari hujan-hujanan, itu saya cuci. Tidak boleh dia tidur tanpa mandi. Itu motor. Dan kadang-kadang jam 1 malam saya bangun, jangan-jangan saya mimpi. Saya lihat, motor masih ada di garasi. Itu karena kerinduan. Terus seiring waktu begitu berjalan, keluarlah RX King yang lebih jantan, suaranya pun suara pembalap. Ini motor saya Alfa 2R bebek itu suaranya kayak bebek. Jadi kalau lewat RX King, seolah-olah motor saya ini menjadi motor yang tidak ada harganya. Ternyata motor saya ini motor bebek. Ada RX King yang lebih jantan. Sebulan 2 bulan tidak saya selimuti lagi. Di dunia ini, jangan kau bangga oleh apapun. Entah suamimu, istrimu, anakmu. Banggalah hanya dengan Tuhan. Supaya engkau jangan kecewa dalam hidup ini, banggalah hanya karena Tuhan. Jangan bangga karena pendeta hebat. Jangan bangga karena orang kaya, sehingga engkau tunduk-tunduk pada dia, nurut-nurut. Banggalah hanya karena Tuhan. Sehingga tepatlah bahwa alasan kita berumah tangga hari ini hanya karena Tuhan. Dan kalau ada mahasiswa di sini, engkau kuliah itu alasannya karena Tuhan, jangan yang lain, supaya engkau tidak kecewa. Karena segala sesuatunya ada waktunya. Dulu istri saya itu begitu sempurna. Kalau saya telepon dia, yang jawab Veronica. Saya sudah gusar karena mengingat dia waktu demi waktu. Saya merindukan dia. Waktu kita setahun, begitu manis keluarga itu. Sayang, di mall saudara tidak lepas kayak lem. Sudah lem dibawa lagi, kita bawa terus dia. Tapi sekarang umur saya 60. Saya perhatikan dia. Tuhan, berikan aku kenikmatan. Dan ternyata saya makin sayang sama dia. Waktu dia saya lihat tidur, ini nggak apa-apa, udah saya ceritakan sama dia. Dan dia termehek-mehek. Waktu saya lihat dia tidur telentang, dia tengah ke atas. Saya lihat bentuknya, saya amati secara detail, dan saya makin sayang sama dia. Badannya
badannya sudah diberkati. Bentuk badannya sudah luar biasa, lebih luar biasa daripada yang dulu. Jari-jarinya dulu yang lembik, jalannya juga seperti ratu, tapi dengan umur dimakan oleh waktu. Sehingga saya makin sayang sama dia, bukan karena bentuk tubuhnya, karena Tuhan menyertai kami melewati gurun pasir dan berkemenangan. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sampai hari ini saya berumah tangga dengan ini, dengan manusia ini, saya makin sayang sama dia, bukan karena dia cantik. Dulu saya terperangah dengan dia, kecantikannya 2-3 tahun hilang lenyap. Di umur 50 tahun, saudara, kadang saya perhatikan dia bicara bisa 2 jam. Makanya saya mengatakan, kenapa ya kalau ibu-ibu ya kalau ngomong, apa engkolnya itu tidak bekal ya? 2 jam, Saya kadang ngomong, ya, Allah, bahasa Batak semua sudah keluar. Dia ngomong terus. Tapi memang itulah. Jadi supaya berkemenangan, apa yang kita lakukan? Berjalan bersama Tuhan pasti menang. Jadi kalau ada kesulitan, ada masalah, berjalanlah bersama Tuhan supaya kita lebih daripada pemenang. Dikatakan ayat 10, tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Artinya Daud mengatakan begini, kesulitan-kesulitan apapun, kalau aku bersama Tuhan, aku menjadi menang. Bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Saudara, begitu kita cerita dengan istri di meja makan, itu kan menjadi arena menyenangkan atau arena gurun pasir. Kita tinggal memilih, karena meja itulah pertempuran kita menurut saya. Setiap ketemu dengan dia, disitulah saya harus menang. Tapi ada strategi. Apa itu? Wait, what? Tunggu dulu. Kalau dia tunggu dulu. Tunggu dia dengan sabar. Dan begitu dia sudah puncaknya, kita tahu saat-saat tertentu, baru kita cut dia. Baru dia bilang, engkaulah pahlawanku. Kan istri kita itu begitu. Kalau kita nasihati tidak akan mempan. Tapi ada satu metode kalau kita berjalan dengan Tuhan. Nah, ternyata waktu kita ngomong di meja, saya rekam ngoroknya dia. Karena dia ngomong ke saya bilang, sayang, kau ngorok loh. Enggak, masa dia ngorok saya? Iya, sekali. 3 kali, tidak ngaku juga. Akhirnya saya rekam. Begitu di meja kita ini, pertanda kau ngorok, tapi jangan tersinggung ya. Kita berdua dulu supaya kau jangan tersinggung. Makanya saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, sebelum ribut, berdua dulu. Akhirnya tidak jadi. Nah gitu, saya bilang jangan tersinggung ya. Akhirnya saya buka handphone saya. Ternyata ngoroknya itu saudara, ekstra. Dia tidak marah, dia ketawa. Dan saya kan bangga. Sudah ngaku tuh, kita kan bangga tuh, udah ngaku. Dia bilang ke saya, kau juga ngorok? Enggak, saya ngorok cuma kecil. Begitu dia tanya 3 kali. Akhirnya dia rekam ngorok saya. Saudara, ternyata ngorok saya seperti petir. Apalagi makin tua ternyata ngorok tidak teraturan. Apalagi ngorok ngigo. Pernah dengar ngorok ngigo?
Makanya kadang-kadang kan tetangga, Pak, waktu pagi-pagi apa yang terjadi di rumah Bapak? Enggak, istri lagi ngorok. Karena memang menggelegar. Saudara, saya mau menyampaikan kepada saudara, menjadi pemenang, berjalanlah bersama Tuhan, pasti menang. Mimpi menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Jika kita memimpikan sesuatu, berikanlah berjalan bersama Tuhan. Memperjuangkan kemenangan dengan kebenaran iman di masa-masa sulit. Athanasius dari Alexandria, berarti kita menang di dalam iman untuk menghadapi guru pasir kita. Agustinus adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam merumuskan kemenangan dari iman. Dan saudaraku-saudara yang dikasihi Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan supaya kita berkemenangan. Saudara, 3 strategi melewati gurun pasir supaya berkemenangan. Yang pertama, wait. Tunggu waktunya Tuhan. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita tahu waktu Tuhan yang terbaik. Dan yang kedua, walk. Apa yang kita miliki, sadarlah bahwa kita punya Tuhan. Memiliki Tuhan berarti memiliki segala sesuatu. Yang terakhir, win. Melihat, merasakan, dan mengalami kuasa Tuhan. Dan setia Tuhan. Tidak ada, kita adalah pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian yang luar biasa bagi kita, yaitu dari Mazmur Daud. Kita nyanyikan lagu ini dan kita berdoa dan kita bawa